Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Tentu kurasi produknya, karena beda tempat, beda produk yang akan kita tawarkan. Kalau misalnya di bandara kita melihat kelas customer atau kelas pengunjungnya itu orang-orang menengah ke atas. Nanti ini kita lagi dalam tahap perencanaan untuk kelurahan besar sebenarnya. Kelurahan besar itu kan seperti Batara Guru, kelurahan Batara Guru. Selamat pagi, dari Jalan Limbo Wolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Forum UMKM Kota Bau-Bau bersiap menjajakan produk lokal di Bandara Beto Ambari menyusul hadirnya penerbangan harian Super Airjet rute Bau-Bau Makassar pulang pergi mulai 8 Juni 2025. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau upayakan penambahan TPS dan alat pencacah sampah di wilayah padat penduduk. Inilah Warta Kepton selengkapnya Senin 2 Juni 2025 bersama saya Mirwansyah. Kita ke informasi yang pertama, hadirnya penerbangan harian Super Airjet rute Bau-Bau Makassar pulang pergi mulai 8 Juni 2025 disambut antusias oleh UMKM. Tak mau ketinggalan momentum Forum UMKM Kota Bau-Bau bersiap menjajakan produk lokal di Bandara Beto Ambari. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Tentu kurasi produknya, karena beda tempat, beda produk yang akan kita tawarkan. Kalau misalnya di bandara kita melihat kelas customer atau kelas pengunjungnya itu orang-orang menengah ke atas. Hadirnya penerbangan harian Super Airjet rute Bau-Bau Makassar pulang pergi mulai 8 Juni 2025 disambut antusias oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Bau-Bau. Tak mau ketinggalan momentum, Forum UMKM Kota Bau-Bau bersiap menjajakan produk lokal di Bandara Beto Ambari. Langkah ini merupakan hasil kerjasama antara unit penyelenggara Bandar Udara UPBU Beto Ambari dengan pelaku UMKM. Humas Forum UMKM Kota Bau-Bau, Ahmad Muhammad Kamar mengatakan pihaknya siap berkolaborasi dan menyediakan produk-produk unggulan dengan kemasan premium yang cocok dijual di bandara. Kamar menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan kurasi produk, memperhatikan manajemen penjualan, hingga promosi berbasis digital. Tentu kurasi produknya, karena beda tempat, beda produk yang akan kita tawarkan. Kalau misalnya di bandara kita melihat kelas customer atau kelas pengunjungnya itu orang-orang menengah ke atas, yang tertentu yang kita lihat produk-produk dengan kemasan yang premium atau produk-produk yang bisa easy carry, yang bisa kita bawa-bawa dengan kemasan yang tentu bisa lebih terjaga. Itu yang kita akan masukkan ke sini. Kita kurasi dulu, kita jaga dulu. Sementara itu, Kepala UPBU Beto Ambari Bau-Bau Anas Labakara mengatakan kehadiran UMKM di bandara merupakan bagian dari upaya mendorong perputaran ekonomi di wilayah Kepulauan Buton. Ia mengatakan saat ini jumlah kursi penumpang yang tersedia melonjak signifikan dari awalnya 140 kursi jadi 360 kursi per hari. Aktivitas perekonomian itu kita bisa lihat salah satu faktornya itu adalah tingginya traffic. Kalau tinggi traffic berarti perekonomian, perputaran uang itu berarti tinggi. Pemerintah Kota Bau-Bau dalam hal ini wali kota sekarang menghadirkan flight Super Airjet tiap hari. Yang awalnya hanya 140 pp jadi 360. Luar biasa. Anas juga menyebut bahwa sejumlah daerah sekitar seperti Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Muna, Muna Barat, dan Wakatobi bisa menjangkau Bandara Beto Ambari dengan lebih mudah mengingat bandara lain di sekitar tengah minim aktivitas penerbangan. Pelaku UMKM dijadwalkan mulai berjualan di area terminal keberangkatan Bandara Beto Ambari dalam waktu dekat, menyusul penyelesaian kurasi produk dan penyusunan teknis operasional. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Kita ke informasi yang selanjutnya. Bunda PAUD Kabupaten Buton Utara Suhaimi Sudia Afiruddin menghadiri kegiatan kemah prasiaga yang diselenggarakan di TK Negeri Kogunduno, Desa Tomoahi, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, hari Sabtu 31 Mei 2025. Dalam sambutannya, Suhaimi Arifuddin memberikan apresiasi tinggi kepada pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan seperti kemah prasiaga ini sangat penting untuk membangun karakter, fisik, emosi, sosial, dan moral anak sejak usia dini yang selama ini cenderung terlalu dimanja di rumah.
Mengusung tema dengan karya Aku Berani dan Mandiri, Kemah Prasiaga menjadi sarana bagi anak-anak untuk belajar berkomunikasi, bekerja sama, serta menumbuhkan keberanian dan kemandirian dalam lingkungan yang berbeda dari keseharian mereka. Suhaimi berharap kegiatan seperti ini bisa menjadi agenda rutin minimal 2 kali dalam setahun dan bisa diperluas ke seluruh TK yang ada di Buton Utara. Kegiatan Kemah Prasiaga disambut antusias para peserta didik dan orang tua, serta diharapkan dapat menjadi model pendidikan luar kelas yang inspiratif dan menyenangkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau upayakan penambahan TPS dan alat pencacah sampah di wilayah padat penduduk. Selengkapnya Wadi Nurliani melaporkan. Dalam upaya mengurangi volume sampah, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau berencana menambah bangunan tempat penampungan sementara atau TPS yang dilengkapi dengan mesin pencacah sampah di sejumlah kelurahan padat penduduk. Pengusulan pengadaan alat pencacah tersebut diupayakan melalui anggaran perubahan tahun 2025. Beberapa kelurahan yang dijajaki oleh DLH untuk pembangunan TPS ini adalah wilayah yang memiliki pasar seperti Kelurahan Batara Guru dan Kelurahan Wale. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau Halvia mengatakan pembangunan TPS dan pengadaan alat pencacah sudah masuk dalam tahap perencanaan dan akan segera diusulkan agar bisa direalisasikan sesegera mungkin. Namun bila tidak dapat realisasi tahun ini, pihaknya akan kembali mengusulkannya dalam anggaran tahun 2026 mendatang. Ya, nanti ini kita lagi dalam tahap perencanaan untuk kelurahan-kelurahan besar sebenarnya. Kelurahan besar itu kan seperti Batara Guru, Kelurahan Batara Guru, ada beberapa di Kecamatan Hulio yang memang juga dibangun pasar. Kemudian di Kelurahan Wale yang sumber pasar juga. Itu rencana kita memang di kelurahan-kelurahan tempat pasar yang kita sudah rencanakan itu di Batara Guru, kemudian di Wale juga ada pasar juga di sana. Realisasinya mungkin kalau anggaran memungkinkan ini di perubahan tahun ini. Lebih lanjut, Halvia menyebutkan saat ini baru terdapat 3 mesin pencacah sampah di Kota Bau-Bau. Ketiga mesin tersebut tersebar di 3 lokasi, yakni di tempat pembuangan akhir atau TPA Kota Bau-Bau, di Kelurahan Gonda Baru Kecamatan Surawolio, dan yang terbaru berada di TPS Pasar Wameo. Dalam rencana jangka panjang pemerintah Kota Bau-Bau, setiap kecamatan nantinya akan dilengkapi dengan 1 unit mesin pencacah sampah. Tujuannya adalah untuk meminimalkan jumlah sampah yang masuk ke TPA dan mendorong pengelolaan sampah berbasis wilayah. Sementara itu, dalam catatan Dinas Lingkungan Hidup, jumlah sampah harian Kota Bau-Bau mencapai 91 ton per hari. Angka tersebut meningkat tajam pada hari-hari besar keagamaan atau ketika ada acara penting yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Wadi Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan. Kita ke informasi yang terakhir. Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra ikut menghadiri musyawarah nasional ke-6 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Kehadiran Bupati Buton dalam forum nasional ini merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antar pemerintah kabupaten se-Indonesia, khususnya dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Munas 6 APKASI kali ini mengusung tema penguatan pemerintah kabupaten dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan, dengan fokus pada peran strategis pemerintah kabupaten dalam mendukung agenda pembangunan nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Forum APKASI menjadi ajang konsolidasi antar anggota APKASI serta momentum strategis untuk menyampaikan aspirasi dan tantangan yang dihadapi daerah kepada pemerintah pusat. Bupati Alvin mengatakan partisipasi dalam Munas ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Buton untuk terus berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional melalui penguatan tata kelola pemerintahan di daerah. Menurutnya, Munas APKASI ini menjadi ruang penting untuk berbagi praktik baik, memperluas jejaring, dan menyampaikan langsung aspirasi daerah.
Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Forum UMKM Kota Bau-Bau bersiap menjajakan produk lokal di Bandara Beto Ambari menyusul hadirnya penerbangan harian Super Airjet rute Bau-Bau Makassar pulang pergi mulai 8 Juni 2025. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau upayakan penambahan TPS dan alat pencacah sampah di wilayah padat penduduk. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi. RRI Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.